Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Amin Kuncoro Aji, NIT 57 20 1131 7494. Saat ini saya sedang menjalani praktek darat atau berada di PT Samudra Energi Tangguh yang berlokasikan di Cilegon. Di sini saya akan membagikan beberapa pengalaman saya selama saya praktek darat di PT Samudra Energi Tangguh ini. Yaitu diantaranya saya belajar tentang penggunaan sistem Inaponet, penggunaan sistem SI-KSOP Banten, di mana sistem itu hanya digunakan di wilayah KSOP kelas 1 Banten. Selain itu saya juga belajar tentang sistem INSW, yaitu sistem di mana jika ada kapal berbendera Indonesia yang berasal dari luar negeri ataupun kapal yang berbendera asing datang dari luar negeri menggunakan sistem INFC tersebut yang berkaitan juga dengan pembawaan barang yang akan berkaitan dengan sistem bea cukai. Selain itu saya juga belajar tentang bagaimana proses penyandaran kapal di suatu jeti. Selain itu juga saya belajar tentang bagaimana cara kita melihat space yang digunakan kapal untuk sandar. Sebelum saya menjelaskan beberapa pengalaman saya selama praktek darat di sini, saya memberikan pesan kepada teman-teman yang sedang melakukan praktek darat. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat dan jangan pernah malu untuk bertanya dan menggali ilmu sebanyak mungkin, karena kita tidak akan tahu ilmu tersebut pasti akan berguna bagi kita semua di masa yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam menjalankan praktek darat yang kalian lakukan di perusahaan manapun dan berada di daerah manapun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem SI-KSOP kelas 1 Banten ini, di mana sistem SI-KSOP kelas 1 Banten hanya digunakan di wilayah kerja KSOP kelas 1 Banten, yang dimana di dalam sistem ini terdapat beberapa fitur, namun yang hanya sering digunakan hanyalah permohonan PKK dan juga clear in. Permohonan PKK ini adalah permohonan kedatangan kapal. Jadi jika suatu perusahaan keagenan akan ada sebuah kapal yang datang di wilayah kerja KSOP kelas 1 Banten ini, mereka harus membuat permohonan PKK di dalam sistem SI-KSOP ini. Sistem permohonan kedatangan kapal ini digunakan untuk memberitahukan kepada petugas KSOP kelas 1 Banten bahwa akan ada kapal yang datang di perairan wilayah kerja KSOP kelas 1 Banten ini. Cara penggunaan sistem ini yaitu hanya kita masuk ke dalam akun SI-KSOP kelas 1 Banten, kemudian kita memilih permohonan PKK. Selanjutnya kita memilih dalam pencarian memilih kapal apa yang akan datang di perairan ini. Namun jika belum terdaftar, kita harus membuatnya terlebih dahulu untuk menginput data dari kapal seperti bendera, cruise tone, dan lain sebagainya. Beginilah tampilan jika kita mengklik fitur permohonan PKK. Di dalam kotak tersebut kita harus memilih kapal apa yang akan datang di perairan wilayah kerja KSOP kelas 1 Banten ini. Kemudian kita memasukkan beberapa data tentang kapal yang harus dimasukkan ke dalam fitur tersebut. Kemudian akan timbul seperti ini dan akan terdapat pilihan unduh. Setelah itu kita unduh permohonan tersebut dan kita melengkapi beberapa lampiran yang harus dilengkapi, dan kita harus menuliskan kode perusahaan sehingga saat kita datang untuk mengajukan permohonan PKK ini akan segera diinput oleh petugas KSOP kelas 1 Banten ini. Selanjutnya, setelah kita melakukan permohonan PKK ini, setelah kita mendapat dokumen dari kapal, kita mengajukan permohonan clear in dokumen, di mana tata caranya sama seperti permohonan PKK.
kita klik fitur clear in, kemudian kita memasukkan beberapa data. Setelah kita memasukkan beberapa data, kita melakukan submit, sehingga akan muncul tombol unduh. Kita akan mengunduh permohonan tersebut. Kemudian kita melengkapi beberapa lampiran yang digunakan untuk clear in dokumen, dan jangan lupa untuk membawa dokumen tersebut dan diserahkan kepada petugas KSOP. Setelah kita melakukan clear in dokumen, akan terbitlah memorandum yang diberikan oleh petugas KSOP kepada agen yang setelah itu kita melakukan memasukkan pemberitahuan kedatangan kapal di sistem Inaponet dengan kita memilih trayek tersebut. Kemudian kita memasukkan nomor RPT kapal dan kita mengisi beberapa data-data kapal dan beberapa lampiran yang harus diisikan ke dalam sistem permohonan kedatangan kapal di sistem Inaponet tersebut. Selain sistem kedatangan kapal, di sistem Inaponet ini juga digunakan untuk sistem keberangkatan kapal, yang dimana dengan kita memasukkan beberapa data tersebut dan beberapa lampiran-lampiran, kita akan menerima surat persetujuan berlayar. Data keberangkatan kapal tersebut diisi apabila kita akan melakukan clearance out dokumen kapal, dan kapal dapat mendapatkan izin untuk segera meninggalkan perairan dan pergi berlayar menuju ke tempat tujuan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem INSW, di mana sistem ini digunakan untuk memberitahukan kedatangan kapal, di mana kapal yang berbendera Indonesia sedang datang dari luar negeri ataupun kapal yang berbendera asing yang datang dari luar negeri ke dalam wilayah kerja KSOP kelas 1 Banten ini. Yang pertama kita lakukan yaitu kita melakukan tambah data, di mana tambah data tersebut digunakan untuk menambahkan data-data kapal. Yang pertama yaitu kita memilih trayek, kemudian kita memasukkan nomor deviasi ataupun nomor PKKN ataupun nomor juga PKKA. Beginilah tampilan ketika kita melakukan tambah data. Kita memilih trayek, kemudian di kolom nomor PKN ataupun deviasi ataupun PKKA kita harus memasukkan nomor tersebut yang kita terima dari kapal. Setelah itu kita dapat mengisi beberapa data. Di dalam fitur ini kita harus mengisi beberapa data, yaitu data kapal, data keagenan, data perusahaan bongkar muat, data barang, maupun data orang, yaitu data kru kapal yang ada di dalam kapal tersebut. Dalam pengisian data kargo dan kontainer atau data barang ini, kita sesuaikan jika kapal akan melakukan kegiatan bongkar, maka kita harus mengisi data tersebut sesuai dengan PL yang sebelumnya. Namun jika kapal tersebut nil kargo, tidak membawa apapun dan melakukan kegiatan muat, maka tahapan ini tidak usah diisi dan kita hanya mengisi kita tidak usah mengisi untuk data kegiatan bongkar, namun kita hanya mengisi untuk hanya mengisi untuk data barang tercemar, dan di mana data tersebut kita diisikan. Dalam sistem ini juga terdapat fitur warta kapal kedatangan, di mana kita harus mengisi beberapa data yang masih kurang. Dengan kegunaan warta kapal datang tersebut akan berkaitan dengan sistem Inaponet, sehingga setelah kita menginput dari warta kapal datang, kita tidak perlu untuk menginput kembali kedatangan kapal dari sistem Inaponet. Selain itu, kita juga harus mengisi RKSP dan inward, yang dimana fitur ini berkaitan dengan data barang yang akan menyangkut kepada sistem dari Bea Cukai. Selain itu, terdapat juga fitur layanan Sinarkes, yaitu layanan dari kesehatan pelabuhan, di mana sistem tersebut digunakan untuk membuat sertifikat of practice, yang dimana sertifikat tersebut dibuat jika kapal berasal dari luar negeri. Selain itu juga terdapat beberapa pilihan lain seperti pembuatan buku
ataupun sertifikat SSCEC, yaitu sertifikat sanitasi kapal. Selain belajar tentang sistem, saya juga belajar tentang bagaimana proses penyandaran kapal. Kita harus berkoordinasi dengan pandu yang ada di atas kapal dan juga kapten kapal agar kapal dapat sandar dengan baik dan tepat pada posisinya, sehingga tidak akan kecelakaan saat proses penyandaran kapal tersebut. Yang terakhir di sini saya juga belajar bagaimana cara kita melihat space yang digunakan saat kapal akan sandar di sebuah tempat, supaya kapal tersebut tidak melakukan tabrakan dengan kapal lain yang sedang sandar di jeti tersebut, dan kapal juga bisa dapat sandar dengan baik dan sesuai dengan space yang ada di lokasi jeti tersebut.